Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat waktu luang, sehingga kita dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qur'an ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat, baik itu manfaat di dunia dan insya Allah kelak manfaat di akhirat. Amin ya robbal alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah ya, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan syafaat kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat channel Cahaya Al-Qur'an yang dimuliakan, yang dirahmati, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya saya doakan ya, dimanapun anda sekalian berada, semoga anda ya pada hari ini dan hari-hari seterusnya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dimuliakan dan diberikan kejayaan ya, baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat channel Cahaya Al-Qur'an yang dimuliakan, yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada perjumpaan kita kali ini ya, kembali saya akan membahas tentang keajaiban testimoni, keajaiban tahajud ya, yang sudah beberapa video yang saya share ini tidak membahas tentang keajaiban tahajud ya. Nah, pada kesempatan kali ini kembali saya akan nge-share ya, bercerita tentang keajaiban tahajud ya. Nah, diawali ya, cerita ini berasal dari kampung saya sendiri, yaitu orang dekat dengan saya, yaitu dulu saya mempunyai seorang guru ngaji, dan guru ngaji saya ini mempunyai orang tua ya. Nah, orang tua beliau ini yang mengalami keajaiban tahajud ya. Nah, jadi keajaiban tahajud ini dari seorang penjual tempe menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang direktur utama ya kepada usaha yang dibangunnya ya. Nah, jadi beliau ini saya kenal ya. Beliau ini adalah seorang imam ya di masjid tempat kami berada. Dari pendidikan beliau ini hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar ya. Maklum pada zaman dahulu ya, sekolah-sekolah ini paling tinggi mungkin orang selesai sekolah hanya sampai SMA, karena beliau ini adalah orang tua ya yang hidup di zaman dulu. Jadi beliau ini pendidikannya hanya pendidikan SD, tetapi beliau ini ya sangat mumpuni di bidang agama ya. Jadi pendidikan agama beliau ini ya sangatlah tinggi ya. Jadi di tempat kami ini beliau adalah seorang imam di masjid, dan beliau ini sering memberikan kajian-kajian ya, mengajarkan ilmu agamanya kepada kami penduduk di sekitarnya ya. Jadi dimulai aktivitas beliau ini setelah menjadi imam ya, setelah sholat subuh beliau ini beraktivitas ya, beraktivitas. Beliau ini seorang pedagang ya, seorang penjual tempe yang dibuatnya sendiri ya. Jadi beliau ini membuat industri rumahan, yaitu pengrajin pembuat tempe. Nah, setelah tempe ini dibuat, beliau bawa ke pasar setelah sholat subuh ya.
Setelah memberikan kajian tauziah kepada masyarakat setempat, beliau pergi ke masjid ya di pagi hari, pergi ke pasar di pagi hari, yaitu menjual tempe ya. Begitulah aktivitas beliau ini kesehariannya ya. Jadi beliau ini karena memang ahli di bidang agama, seorang guru ya, guru ngaji ya, imam. Jadi beliau ini dipanggil di kampung saya sebagai seorang kiai ya. Jadi Pak Kiai kami panggil. Jadi Pak Kiai ini kesehariannya adalah penjual tempe, pengrajin tempe industri rumah tangga ya. Dimulai dari hal yang kecil ya. Kemudian beliau ini mempunyai ide, mempunyai inisiatif. Beliau ini membentuk suatu kumpulan ya, kumpulan di masyarakat setempat, terutama untuk pedagang di pasar ya, yang bergerak di bidang sembako ya, terutama yang bergerak sebagai penjual tahu ataupun tempe. Beliau ini mendirikan sebuah koperasi ya. Jadi koperasi ini dimulai dari hal yang kecil. Jadi anggota koperasi ini belum begitu banyak. Kemudian koperasi ini berkembang ya, yaitu koperasi simpan pinjam ya. Mungkin setelah berjualan mendapatkan laba, untung, disimpan di koperasi tersebut, kemudian uangnya diolah ya. Bagi pedagang yang memerlukan keuangan boleh pinjam di koperasi tersebut. Lama kelamaan peminat masuk ke koperasi ini semakin banyak, dan akhirnya koperasi ini berkembang ya menjadi sebuah badan usaha ya, badan usaha koperasi yang cukup besar ya, yaitu badan usaha koperasi tahu tempe ya, yang bergerak di bidang sembako ya. Jadi semakin lama peminat ini hampir keseluruhan kota tempat kami tinggal, peminatnya semakin banyak, rata-rata menjadi anggota koperasi tersebut karena bisa memakmurkan para pedagang ya. Di samping tujuannya untuk memakmurkan kehidupan ya, beliau ini juga rajin memberikan tauziah kepada anggotanya. Jadi rata-rata yang menjadi anggota koperasi ini memang lama kelamaan dari orang yang biasa menjadi orang yang taat beribadah beragama ya. Kemudian setelah berkembang menjadi sebuah badan usaha koperasi yang besar, beliau ini membuka usaha lagi, yaitu membuka sebuah perusahaan sembako ya, yang bergerak di bidang distributor, yang sebagai supplier mengisi dari warung-warung kecil di pasar ya, kemudian dari toko-toko sampai ke supermarket ya. Karena usaha distributor ini semakin lama berkembang dan semakin besar ya. Jadi beliau ini yang dipercaya ya oleh para anggota untuk memimpin perusahaan ini, memimpin usaha koperasinya dan memimpin perusahaan distributor tersebut, menjadi seorang direktur utama. Jadi setelah saya dulu waktu saya belajar ngaji nih ya kepada anak beliau ini, saya masih kecil, masih SD. Sampai saya SMA, selesai SMA, saya mencari kerja, saya kepikiran pada bapak ini ya, bahwa saya termotivasi bahwasanya dulu seorang penjual tempe yang ke pasar pakai sepeda ontel sekarang menjadi seorang direktur utama sebuah perusahaan ya. Jadi saya telusuri, saya cari ya apa penyebabnya. Jadi karena saya termasuk orang dekat dengan beliau ya, dia adalah ayahnya guru ngaji saya, jadi tidak susah bagi saya untuk mencari informasi tentang kesuksesan Bapak Kiai ini. Rupa-rupanya Bapak Kiai ini ya dalam setiap harinya tidak lepas ya, tidak pernah ketinggalan melaksanakan sholat tahajud pada sepertiga malam. Jadi menurut informasi ya dari guru ngaji saya bahwa Bapak Kiai ini tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat tahajud ya. Sehingga Allah mengangkat derajatnya. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan
yang dirahmati dan dicintai oleh Allah tentunya, ya, dari sepenggal cerita pengalaman, ya, kisah nyata ini yang terjadi di kampung saya, yang saya lihat sendiri, ya. Orang tuanya guru ngaji saya, ya, bahwa beliau ini selalu mendawamkan sholat tahajud. Tujuan saya kembali menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan keajaiban tahajud, ya, testimoni sholat tahajud ini, tujuannya agar kita, terutama saya sendiri, terus bersemangat mendawamkan sholat tahajud, ya, karena saya sendiri adalah pengamal, ya, pejuang tahajud. Jadi bukannya maksudnya saya riya, ya, tujuannya adalah untuk berbagi, ya, untuk mensyiarkan agama Allah ini, ya, sampaikanlah walaupun satu ayat, ya, kata Rasulullah. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi manfaat sebaik-baiknya manusia, yaitu manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi keberadaan kita disenangi oleh orang-orang di sekitar kita, ya. Mudah-mudahan setelah saya memperdengarkan kisah keajaiban tahajud yang dialami oleh Bapak Kiai ini, akan terus menambah keyakinan kita bahwasanya apabila kita mendawamkan sholat tahajud, Allah akan mengangkat derajat kita, ya. Karena janji Allah, ya, di dalam surat Al-Isra ayat 79, ya, yang berbunyi wa minal laili fatahajat bihi nafilatal asa ayyaba asaka rabbuka maqamma mahmuda, ya, maqamma mahmuda, ya. Jadi maqamah mahmuda ini kedudukan makom, ya. Nah, jadi dan artinya, dan pada sebagian malam laksanakanlah ibadah tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu, ya. Mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat derajat yang terpuji. Nah, jadi sebagai contoh, ya, Bapak Kiai tadi dari seorang penjual tempe biasa yang pakai sepeda ontel ke pasar, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang direktur utama, ya, sebuah badan usaha koperasi dan usaha distributor. Jadi sudah jelas, ya. Jadi saudara-saudaraku, dengan mendengar kisah ini, mudah-mudahan iman kita terus meningkat, karena kita sebagai manusia biasa, iman kita ini naik turun, ya. Ada kalanya kita naik. Kapan iman kita naik? Ya, pada saat kita bahagia, pada saat kita senang, maka iman kita akan naik. Tapi pada saat kita galau menghadapi masalah-masalah, iman kita down, turun. Nah, ya, wajar, namanya kita manusia biasa. Tapi kita usahakan supaya iman kita tetap meningkat. Oleh sebab itu, yang saya rasakan sendiri, ya, kalau iman saya sedang menurun, ya, saya dengarkan testimoni-testimoni, kisah-kisah yang bermanfaat, terutama keajaiban-keajaiban, ya, dari orang-orang yang mendawamkan ibadah seperti umpamanya amalan sholat tahajud, ya. Ada juga orang yang mengamalkan amalan sedekah, ada yang juga orang mengamalkan amalan sholawat. Nah, pada saat iman saya menurun, inilah yang saya lakukan, yaitu mendengarkan keajaiban-keajaiban yang pernah dialami oleh orang-orang tersebut, ya. Mudah-mudahan makin mempertebal iman dan keyakinan kita. Nah, jadi teman-temanku, ya, yakinlah, ya, bahwa apabila kita mendawamkan sholat tahajud ini, ya, bagi para pejuang tahajud, ya, jangan kendor, ya, teruslah kita bertahajud, ya, karena salah satu keutamaannya, fadilahnya, manfaatnya sholat tahajud ini, yaitu Allah akan mengangkat derajat kita, ya. Contohnya seperti Pak Kiai ini tadi, ya. Kemudian selain mengangkat derajat juga, apabila kita ada masalah, Allah akan menyelesaikan masalah-masalah kita, membantu menyelesaikan masalah kita, ya. Kemudian juga kalau kita rajin sholat tahajud ini, ya, kita digolongkan oleh Allah seperti orang-orang soleh terdahulu. Siapa orang-orang soleh terdahulu? Yaitu golongan para nabi, golongan para sahabat, ya, golongan para ulama-ulama, ya, sebelum kita.
Jadi kalau orang-orang terdahulu ini ya, orang-orang alim dahulu ini selalu mendawamkan sholat tahajud. Nah, kita ini orang biasa, maka diangkat derajatnya sama Allah, digolongkan seperti orang-orang yang beriman, seperti orang-orang yang terdahulu tadi ya. Nah, kemudian kalau kita rajin menjalankan sholat tahajud ini, manfaatnya yaitu wajah kita ini ya menjadi bercahaya ya, sebagaimana kita melihat bintang-bintang di langit ya, di tengah malam dari bumi melihat bintang-bintang di langit, cahayanya begitu terang bertaburan. Nah, begitupun malaikat ya, apabila di tengah malam malaikat yang di langit melihat di bumi ya, banyak bintang-bintang yang bercahaya di bumi. Siapakah bintang-bintang yang bercahaya di bumi pada saat malam ya? Yaitu orang-orang yang mengerjakan sholat tahajud di sepertiga malam, maka cahayanya sampai ke langit ya, disaksikan oleh penduduk langit ya, yaitu penduduk langit adalah malaikat-malaikat Allah. Nah, saudara-saudaraku, dari kisah singkat ini, dari sepenggal cerita ini, mudah-mudahan dapat terus meningkatkan iman kita, semakin mempertebal iman kita ya. Bagi pejuang tahajud yang mendawamkan sholat tahajud, teruslah bersemangat melaksanakan sholat tahajud ya. Nah, begitupun bagi yang melaksanakan amalan lain seperti sedekah ataupun amalan sholawat, teruskan ya, bahwa Allah itu tidak pernah tidur ya. Nah, di ayat lain juga tentang tahajud ini juga Allah juga mengatakan ya, di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-18, wabil asharihum yastaghfirun ya, pada sebagian malam dan di ujung malam. Nah, di ujung malam itu kapan? Di antara fajar ya, di ujung malam mereka melaksanakan ibadah ya, yaitu tahajud tadi, memohon ampunan kepada Allah. Nah, jadi setelah sholat tahajud, orang-orang ini memohon ampunan kepada Allah, yaitu beristighfar ya, memohon ampunan kepada Allah ya, Tuhannya yang maha pengampun, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita memperbanyak istighfar setelah sholat tahajud, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita, sehingga kalau dosa kita telah kosong, maka akan mendatangkan cintanya Allah kepada kita ya. Dengan Allah mencintai kita, maka tidak meminta apapun Allah sudah tahu Allah akan berikan untuk kita. Nah ya, sampai di sini dulu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi para pemirsa ya, juga bagi para pemirsa yang baru menemukan channel ini ya. Ini bukan suatu kebetulan ya, mudah-mudahan terinspirasi dari cerita saya ini ya. Jadi semua yang terjadi di dunia ini tidak ada yang kebetulan, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah ya, sudah dijalankan oleh Allah, bahwa hari ini sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah ya adalah dari kesalahan diri saya pribadi ya, dari kesilafan diri saya pribadi ya, dari kurangnya ilmu pengetahuan dari saya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta. Sampai jumpa di video-video channel Cahaya Al-Qud yang insya Allah selalu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.